Bil alamin, jamaah kajian daring Masjid Ar-Rahman LNG Tangguh pada sore hari ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sore hari yang penuh berkah ini untuk mendengarkan materi dan nasihat daripada Ustadz. Kita berdoa semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia termulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau adalah merupakan ayah yang sukses, suami yang sukses, kemudian beliau juga adalah seorang kepala rumah tangga yang luar biasa sukses. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang menerima syafaat di hari akhir nanti. Jamaah kajian daring Masjid Ar-Rahman yang ditangguh yang berbahagia, insya Allah pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema kajian parenting yang berjudul Ayah Antara Ada atau Tiada. Jadi ini judulnya bukan judul sinetron atau judul film, tetapi judul ini kami angkat dengan memperhatikan fenomena masyarakat modern saat ini, di mana ayah yang super sibuk dengan dalih mencari nafkah di luar, kemudian sibuk bekerja di luar, sehingga di mata anak-anaknya, seorang ayah tampak seperti ada atau tiada. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ada atau nggak adanya ayah nggak ngaruh, gitu ya. Apakah memang benar tipikal ayah modern zaman sekarang seperti itu? Tentunya kita perlu berkaca kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau adalah seorang yang sangat super sibuk, tapi beliau banyak kita temukan dalam riwayat kisah, beliau mampu dengan sangat baik membagi waktu beliau dengan keluarga-keluarga beliau. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, kita sudah bersama dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kurang terdengar jelas, Ustadz? Ya. Jelas, Ustadz. Ya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai kajian, izinkan kami membacakan tertib kajian terlebih dahulu. Yang pertama, harap agar semua peserta kajian menonaktifkan speaker, di mute. Kemudian untuk peserta kajian akhwat, harap menonaktifkan video. Kemudian yang kedua, insya Allah kajian akan berlangsung selama 1 jam dengan sesi penyampaian materi oleh Ustadz selama kurang lebih 45 menit, kemudian diteruskan dengan tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Kajian berakhir kurang lebih pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang ketiga, bagi peserta kajian yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di chat box Zoom, yang akan kami aktifkan beberapa saat sebelum kajian selesai. Atau jika ingin bertanya secara interaktif kepada Ustadz, dapat menggunakan fitur raise hand. Setelah moderator persilakan, maka peserta dapat mengajukan pertanyaan. Kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka awal kajian. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ustadz Bendri Jaisyur Rahman untuk menyampaikan materi. Silakan, Ustadz. Baik. Jazakallah khair, Mas Bugis Setiadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wal fillah, terutama ya jamaah Masjid Ar-Rahman LNG Tangguh, Papua, dan juga keluarga Muslim BP Indonesia dimanapun saat ini berada,
yang bisa jadi ada yang bekerja di lokasi dan ada yang mungkin work from home. Dimanapun kita di kesempatan sore hari ini kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi via online. Sejatinya kita sore ini sedang belajar dan bermuhasabah diri. Bagaimana sejatinya kita ya memiliki tanggung jawab yang hakiki yang menunjukkan betapa inilah salah satu ajaran Islam yang mungkin selama ini disepelekan. Membahas tentang ayah adalah membahas tentang bagaimana masalah dan problem sebagian besar negeri ini yang kadang-kadang ya kita tidak aware dan tidak antisipasi. Ya, salah satunya adalah ketika ya pembicaraan tentang ayah ini dimulai dengan banyaknya fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan terjadinya sebuah problem yang kita selama ini belum tahu akarnya apa. Salah satu yang pernah dibahas di sebuah seminar besar di BKKBN tahun 2015 kalau tidak salah, ada sebuah riset yang menjadi sebuah pengingat termasuk reminder buat kita bahwa ini risetnya baru di wilayah Jabodetabek, tapi ini mungkin ya khawatirnya mewakili juga riset skala nasional. Apa riset ini yang kita justru cemas terhadap riset ini? Nyata riset ini menyebutkan 70% karakter anak laki-laki di usia SD di Jabodetabek benci-bencian. Ada sekitar 70% anak laki-laki di Jabodetabek yang disebutkan berkarakter kebenci-bencian. Tentu kebenci-bencian di sini bukan dimaksudkan adalah seperti yang kita sebut banci yang dengan tangan gemulai. Namun kelaki-lakian yang boleh jadi tergerus yang lebih banyak sifat keperempuanan yang dominan di laki-laki. Ini salah satu fenomena yang pernah ya mungkin banyak sebagian kita yang mungkin sudah menyadarinya. Bahwa kita baru menyadari bahwa isu-isu yang sekarang muncul, kasus-kasus LGBT yang mungkin sekarang ada, itu ternyata kalau kita tidak kalau kita ingin mendalami lebih dalam, ada sebuah problem yang terkait dengan mengapa munculnya fenomena lelaki yang boleh dibilang berkarakter keperempuanan. Salah satu yang menjadi PR ternyata anak-anak kita mendapatkan stimulasi sejak kecil, yaitu khusus yang laki-laki ketidakhadiran ayah di dalam kehidupannya. Di mana anak-anak yang usia dini di saat dia mendapatkan usia emas, di situ dia membutuhkan cinta yang bukan hanya dari sisi ibu, tapi cinta dari seorang ayah, yaitu tough love, justru kita lihat mendapatkan stimulasi yang kurang. Dan ini fenomena yang terjadi di negeri kita, ya 0 sampai 2 tahun ibu mengasuh. Dan itu kita lihat sebagian besar kita anak-anak mengalami yang namanya banyak dari ibunya. Kemudian anak-anak masuk playgroup dan ternyata setelah ibu mengasuh 0 sampai 2 tahun, kemudian anak-anak kita masuk playgroup dan ternyata hampir 100%, ya saya nggak mau bilang 100% lah, kalau nggak salah risetnya 95 sampai 96% guru PAUD di Indonesia ini adalah perempuan. Ya. Kemudian masuk usia TK. Usia TK 90% guru TK juga perempuan. Masuk usia SD kelas 1, kelas 2, rata-rata 70% guru SD yang usia dini kelas 1, kelas 2 juga lagi-lagi adalah perempuan. Maka kita dapatkan ada komposisi yang tidak imbang di mana anak-anak ya dari umur 0 sampai 7 tahun yang disebut golden age, ternyata dia tidak mendapatkan stimulan yang menunjukkan sifat kelaki-lakian. Maka wajar kalau ada anak laki-laki yang mohon maaf dia misalnya sering mendapatkan kisah-kisah heroik yang dia terima dari gurunya, tapi yang cerita adalah perempuan. Jadi nggak nyambung gitu. Apa yang didengar tidak terkoneksi dengan apa yang dilihat. Contohnya ketika dia mendapatkan kisah tentang
Misalnya Umar bin Khattab, tapi yang cerita ibu-ibu ya. Ya, Ibu Tina bilang, anak-anak hari ini mau cerita Umar gagah gitu ya. Kira-kira begitu. Maka kita dapati anak-anak ini menerjemahkan gagah versinya ibu guru, versinya Ibu Tina. Begitu dia sampai di rumah, dia bilang, ibu aku mau ke gagah kayak Umar. Loh kok begitu? Karena ibu gurunya yang menceritakan kegagahan itu yang tidak make sense dari sisi apa yang dia lihat. Maka kita lihat bagaimana anak-anak kita dari sisi inilah sudah sejak awal tidak mendapatkan stimulasi yang berkaitan dengan kelaki-lakian secara maksimal. Inilah mengapa ya saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sungguh menjadi bahan renungan ya, nasihat buat saya dan kita semua khususnya para ayah. Bagaimana anak kita merasa sosok ayah itu laksana hantu ya, antara ada dan tiada. Terutama ketika di dalam jiwa anak-anak ini tidak muncul sosok yang membuat mereka terkesan terhadap dunia luar, itulah figur ayah. Yang ada adalah anak-anak yang justru lebih banyak dominan ibu. Ya, pernah suatu hari saya diminta di sebuah sekolah TK di Depok membuka sebuah seminar yang juga sekaligus open house. Di situ sebelum saya berbicara sebagai pembicara, ya panitia mempersembahkan perform dari para siswa-siswi TK-nya. Ada sebuah kejadian ketika ada sebuah perform di mana anak-anak ingin menyanyi dan juga membacakan puisi secara beramai-ramai. Dipimpin oleh salah satu siswa laki-laki yang akan membimbing bersama teman-temannya membacakan puisi sekaligus lagu. Nah, menariknya diceritakan bahwa ketika mau tampil panggung ya ada aturan bahwa alas kaki atau sepatu tolong dicopot. Ya, nah salah satunya siswa yang laki-laki ini dia protes dengan suara, aku nggak mau nih kan sepatuku bagus nih dari ayahku bla 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 gitu panjang. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk dia mau. Ya, singkatnya dia taruh di luar, kemudian sambil pesan sama guru jangan sampai hilang ya, pokoknya nih sepatuku ya. Iya. Akhirnya perform lah dia dan beberapa siswa yang lainnya. Singkatnya setelah dia turun dari panggung, orang mengapresiasi penampilan mereka, ternyata sepatu yang taruh di luar itu nggak ada di tempatnya. Ya, dia langsung cemas, dianggap itu hilang. Dia langsung, saya melihat langsung di depan mata saya, siswa laki-laki ini ngomel, dan ngomelnya maaf persis kayak ibu-ibu gitu ya. Ibu guru gimana sih kalau 11 dalku jangan ditaruh di sana, kan aku bilang bla 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 gitu. Saya sampai mikir ya Allah laki-laki kok gini amat gitu. Tapi karena saya tahu bahwa ini adalah sebuah PR sebagai di dunia pendidikan, saya langsung peluk anak ini dan pertanyaan yang saya tanya langsung kepada apa yang menjadi inti masalah yang selama ini saya temukan. Saya tanya, ayahmu mana gitu. Kemudian dia cerita dan bersedih, papaku nggak pulang udah lama. Oh, dia cerita ternyata papanya ya kerja di luar dan dia memang selama ini tidak pernah bertemu dengan papanya karena kesibukannya. Maka ini menjadi sebuah problem. Walaupun bukan berarti membuat seorang ayah merasa bersalah ketika berada di luar. Tapi ketika ketidakhadiran ayah ini tidak dirasakan secara psikis. Dan ini pentingnya ayah memahami bahwa ayah itu bukan sekedar secara fisik. Karena ada banyak anak yang ayahnya hadir secara fisik tidak secara psikis. Ya, mereka kumpul bersama dalam rumah tapi tidak terkoneksi. Sekarang banyak rumah tangga yang serumah tapi tak sejiwa. Masing-masing berada di rumah tapi tidak terkoneksi. Ayah di ruang tamu, anak di kamar. Kadang komunikasinya pakai WA gitu. Nah, udah makan nak gitu. Anaknya balasnya karena udah malas keluar ya, udah ya baru aja di-download tuh, makan aja di-download gitu. Saking dia mungkin udah malas berinteraksi dengan ayahnya. Dan ini salah satu problem. Dan inilah yang kita kenal sebagai gejala yang disebut father hunger. Father hunger ini sejatinya adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika anak mengalami krisis keayahan dari kecil yang bukan hanya dari sisi di rumah, tapi juga krisis keayahan di sekolah. Termasuk juga di lingkungan, bahwa keayahan ini salah satu problem negeri ini. Yaitu negeri cap fatherless country. Fatherless country ini dimulai dari anak-anak yang dalam hal ini tidak mendapatkan keayahan dari rumah, lingkungan maupun sekolah. Ya, dalam hal inilah yang menjadi problem yang luar biasa. Betapa kalau kita lihat sejarah bahwa ayah jarang pulang, memang fenomena tidak terhindari.
Tapi sistem yang ada sebuah negeri atau negara biasanya memiliki yang namanya lapisan memberikan pasokan ayah terhadap kebutuhan anak. Contoh sederhana dalam syariat Islam misalnya. Bagaimana peran wali yang sejatinya adalah saudara yang dekat dari ayah, wali nasab, itu dalam Islam bukan sekedar berperan sebagai ya pada saat menikahkan, tapi juga memberikan bantuan ya, dalam ini figur ayah yang hilang. Itulah mengapa jika seorang anak yatim, anak-anak tetap butuh keayahan. Ini yang dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Ketika Nabi misalnya ayahnya wafat, maka keayahannya dialihkan ke kakeknya. Ketika kakeknya wafat, dialihkan ke pamannya. Ada sebuah sistem yang mengajarkan kepada kita bahwa ayah wajib hadir, meskipun ya dalam hal ini tidak harus ayah kandung atau ayah biologis. Dalam beberapa tradisi kami misalnya belajar ya, karena saya sendiri ada orang Awak ya, orang Minang, saya dapatkan misalnya ada yang disebut dalam bahasa Minang itu nini mama. Nini mama adalah para paman yang sejatinya ya ada di sebuah kampung sebagai pimpinan adat yang hadir dalam kehidupan setiap anak. Salah satunya mengcover ayah-ayah yang pergi merantau. Ayah yang pergi merantau ini mendapatkan stimulasi tidak perlu khawatir anaknya yang ditinggalkan ini tetap mendapatkan ya komunitas keayahan. Makanya anak-anak tetap mendapatkan figur ayah meskipun ayahnya tidak hadir dalam kehidupannya. Ini pula yang kita lihat sejarah seperti misalnya kenapa Imron ya keluarganya sebuah keluarga terbaik. Maryam itu menjadi yatim saat dia baru lahir karena Imron wafat saat Maryam belum lahir. Saat itulah Maryam mendapatkan pengasuhan dari pamannya langsung. Nabi Zakaria alaihissalam yang mengawasinya dan mengasuhnya di Masjid Baitul Muqaddas. Lagi-lagi adalah adanya figur ayah. Atau misalnya mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Ibrahim? Ayah yang jarang pulang. Ayah jarang pulang ini memberikan juga pengaruh, kehadiran ayahnya tetap dirasakan secara psikis dan stimulasinya dirasakan secara simultan oleh anak. Contohnya adalah Ibrahim itu selalu digambarkan sosok ayah yang hebat lewat lisannya Hajar. Ini membuat anaknya meskipun ayahnya jarang ketemu, tapi dalam imajinasinya ayah itu sebagai sosok yang mengagumkan. Apa buktinya? Dalam sebuah riwayat pernah di Ismail meskipun ayahnya jarang pulang, selalu bertanya gitu, man abi ya umi, ayahku itu siapa? Umi. Maka ibunya dengan keridhaannya meskipun suaminya jarang pulang menjawab apa yang menjadi pertanyaan anaknya dan kalimat inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin, sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan dia pemimpin orang-orang bertauhid. Ya, dan dia pemimpin orang-orang bertauhid. Maka ternyata ini menjadi salah satu PR bagaimana kehadiran ayah secara psikologis dirasakan anak meskipun jarang pulang. Inilah mengapa pintu keayahan itu lewat lisan istri. Ya, betapa Hajar ketika ditinggalkan suaminya, dia tetap memberikan sebuah imajinasi bahwa ayahmu meskipun tak ada, tapi ada kehadiran ayahmu dari sisi imajinasi. Yang kedua adalah untuk stimulasi keayahannya gimana, Ustadz? Sementara kan Ismail itu ayahnya di imajinasinya aja. Bahkan Ibrahim itu ya beruntungnya adalah ketika Ismail sejak kecil meskipun tidak ada ayahnya, ternyata dia diasuh dalam tanda kutip kelaki-lakiannya lewat sekelompok ya, laki-laki yang tinggal bersama dengannya, yaitu Bani Jurhum. Jadi Bani Jurhum inilah yang tinggal bersama dengan Ismail dan Hajar di kota Mekah sebagai generasi turun-temurun yang akhirnya beranak pinak di kota Mekah. Bani Jurhum lah yang akhirnya mengajarkan yang namanya Ismail kelaki-lakian dengan berkuda, memanah, berburu gitu ya. Jadi keayahan itu hadir di dalam jiwa seorang Ismail. Pertama, gambaran sosok ayah lewat imajinasi sosok yang ideal. Yang kedua, sosok ayah digambarkan lewat stimulasi lingkungan. Inilah yang mungkin menjadi pelajaran buat kita. Makanya kalau kita lihat kondisi yang terjadi sama anak-anak zaman sekarang, ayah yang jarang pulang ini, yang seringkali bekerja dan banyak ayah yang mungkin merasa, ya saya kan ini bekerja Ustadz dalam rangka untuk mencari nafkah. Betul, para ayah harus menyadari bahwa ayah memang tugasnya mencari nafkah, tapi itu bukan tugas utama.
Ternyata tugas utama ayah bukan mencari nafkah. Tugas utama ayah disebutkan surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah yang jelas-jelas disebutkan oleh Al-Qur'an. Ternyata tugas utama ayah bukan cari nafkah, tapi yang paling esensi jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ayat ini memakai domir kum itu jama untuk mudzakkar laki-laki, lil mukhatab untuk pihak kedua. Makanya kum ini buat laki-laki, berarti ayah. Selama ini yang disuruh menjaga keluarga emak, padahal bukan. Ayah justru yang harus banyak. Makanya kalau ditanya, emangnya kenapa harus ayah, kenapa bukan ibu? Karena dalil-dalil Quran menyebutkan betapa memang ayah lah yang lebih banyak disebut untuk urusan anak. Ini menunjukkan bahwa memang peran ayah lah penanggung jawabnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki ada kepala bagi keluarganya dan dia kelak di akhirat dihisap atas perlakuannya terhadap keluarganya. Jadi yang dihisap di akhirat itu bukan istri, bukan ibu, tapi bapak. Makanya sungguh agak tragis seorang bapak yang ketika ditanya Allah tentang anaknya, dia cuma pelangak-pelongo kemudian jawab, bagaimana anakmu bisa begini-begini? Kemudian sang bapak ada yang bilang, entar dulu ya Allah, saya tanya istri saya dulu. Dia kayaknya dihisap di mana ya? Nggak bisa. Seorang bapak harus tahu bahwa tanggung jawabnya, bahwa dia harus menjaga dirinya dan keluarganya itu anak istri dari api neraka. Makanya inilah yang menjadi dalil mengapa urusan berkaitan dengan pengasuhan itu bukan tanggung jawab istri, tapi tanggung jawab bapak. Dan ini selama ini salah kaprah yang ada di negeri ini. Bahwa seorang bapak cuek, ya giliran anak bermasalah yang ditanya adalah, kamu mamanya kan? Kamu bisa nggak sih ngurus anak? Ya, kadang-kadang ngancamnya nggak enak. Ya. Apa perlu aku buka cabang kayak Alfamart? Ya, ada di mana-mana. Kadang-kadang begitu. Ya, kadang bapak tidak menyadari bahwa dengan dia mengancam ini dia lupa si anak ini justru anaknya dia. Kadang yang nggak adil adalah giliran jelek-jelek istrinya salahin, giliran udah oke, langsung bapaknya bertepuk dada. Siapa dulu bapaknya? Ini yang kadang ngeselin. Baiknya buat si suami, giliran jelek buat istri. Padahal sejatinya kalau kita lihat dari dalil anak itu milik siapa? Kalau pernikahannya jelas, anak itu milik bapak. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapak, bukan milik ibu. Makanya dalam urusan perceraian saja, kalau dikembalikan kepada syariat, sekiranya suami bercerai dengan istri dan punya anak, maka mantan suami wajib menafkahi mantan istri yang merawat anaknya. Ya, bukan karena mungkin ingin menjalin hubungan, bukan. Karena ini seperti biaya untuk membuat sang mantan istri ini fokus mengurus anak. Negeri ini lucu ya. Ketika seorang istri misalnya mendapatkan hak mengasuh anak karena pertimbangan psikologis dari hakim, ya hakim pengadilan agama memutuskan karena pertumbuhan psikologis anak membutuhkan ibunya, maka hakim memutuskan hak asuh jatuh ke tangan ibunya. Maksudnya supaya si ibu fokus ngurus anak. Ya, sang bapak harusnya bersyukur ya karena memang anak lagi butuh ibunya dalam hal ini secara psikologis di umur-umur awal, terutama kalau anaknya masih bayi. Pertanyaannya adalah sang bapak habis itu cuek. Pada akhirnya sang ibu mikir, terus kalau cuma ngurus doang nggak ngasih makan gimana? Akhirnya si ibu pun akhirnya bekerja. Ketika ibu ini bekerja, ujung-ujungnya anaknya ditinggalin sama pembantu. Ini yang membuat akhirnya anak-anak udah lah nggak ada bapak, nggak ada ibu juga, lebih tragis lagi. Makanya ini menjadi salah satu problem yang harusnya para bapak menyadari bahwa anak itu milik bapaknya. Makanya anak itu milik bapak, karena itulah nasabnya itu yang menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawabannya itu di akhirat bapaknya. Itu juga menyebabkan kenapa dialog-dialog pengasuhan antara anak dan orang tua dalam Al-Quran didominasi oleh bapak dibandingkan ibu. Ini juga sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak sadari bahwa Al-Quran ya ketika berbicara tentang anak itu ternyata tokoh yang dibangun itu bapak. Makanya dalam kitab yang ditulis oleh Sarah binti Halil Al-Mutari Ad-Dakhililah, judul kitabnya Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, dialog antara ortu dan anak dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Ternyata Al-Qur'an ya memuat dialog pengasuhan sekitar 17 dialog. Ini ditulis oleh dan diriset oleh Sarah binti Halil, pakar pendidikan ya asal Yaman yang belajar di Universitas Ummul Qura Mekah. Ya, beliau mengatakan bahwa dalam hal ini
bahwa Al-Quran memuat 17 dialog pengasahan. Dari 17 dialog itu, 14 dialog itu ayah dan anak. Kita lihat Ibrahim, Ismail, Yakub dengan Yusuf, Syuaib dengan anak perempuannya, Daud dengan Sulaiman, ya bahkan Luqman dengan anaknya. Ya, saya pernah ngisi kajian tadabur surat Luqman, yang hadir ibu-ibu. Ya, saya bilang ini bukan tadabur surat Luqman, ini tadabur surat Luqmanah, kan gitu ya. Bagaimana bisa ya lagi bahas surat Luqman yang hadir emak. Padahal maksud surat Luqman ditadaburi ini tokoh ayah yang lagi dibicarakan. Jadi ayah dan anak itu ada 14. Sementara ibu cuma 2. Dialog antara Maryam dengan putranya Nabi Isa dan dialog antara ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa. Dan satu lagi dialog dalam surah Al-Qasas, ayah dan ibu yang tak diketahui namanya bersamaan dengan anaknya. Jadi kalau kita simpulkan Quran ketika berbicara tentang pengasuhan, justru ayahlah yang lebih banyak 14. Ibu 2, ayah dan ibu berbarengan 1. Dari sinilah kita selama ini mungkin lalai atau lupa bahwa sejatinya ya bahwa peran ayah itu dalam Al-Quran itu dari zaman ke zaman itu sudah disebutkan. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pentingnya ayah ini sampai membuat kitab khusus untuk mengingatkan para ayah yang selama ini ayah merasa tanggung jawabnya cuma mencari nafkah. Ibnu Qayyim itu sampai bikin kitab khusus yang bagi para ayah ini sebagai sebuah kitab panduan. Judul kitabnya apa? Ya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ya, bingkisan kasih sayang hukum kelahiran. Konon kitab ini beliau tulis untuk hadiah buat anaknya yang bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim anaknya Ibnu Qayyim yang baru aja jadi ayah. Dan Ibnu Qayyim nggak pengen anak ini zolim nanti. Sebagai ayah nggak bertanggung jawab. Maka Ibnu Qayyim akhirnya membuat kitab ini. Dan kitab inilah akhirnya yang bisa karena sudah diterjemahkan. Menariknya Ibnu Qayyim ketika buat kitab ini beliau nulisnya buru-buru. Konon beliau nulis kitab ini hanya dalam waktu 1 malam tapi tebalnya 600-an halaman. Ini ulama yang lagi iseng-iseng ya, tapi berhasil bikin satu kitab. Nah, kitab ini kita membahas tentang keayahan, ditulis oleh ulama-ulama klasik. Nah, yang menarik Ibnu Qayyim ketika membahas tentang secara psikologis fenomena ayah yang tidak hadir dalam kehidupan anak, beliau mengatakan dengan sindiran yang sangat pedas. Apa kata beliau? Wa kamimman ashko waladahu wa fil zata kabadihi fi dunya wal akhirati bi ikhmalihi wa tarki tadibihi wa i'anatahu lahu ala syahawatih. Betapa banyak orang tua alias para ayah yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya di dunia dan akhirat karena melakukan 3 hal. Ini hati-hati. Ayah yang dikenal ayah yang zolim antara ada dan tiada ada 3. 1, cuek. Ya, 2 kata beliau yaitu ayah cuek. Yang kedua adalah ayah yang kedua tidak mendidik adab. Yang ketiga kata beliau memfasilitasi syahwat anak. Memfasilitasi syahwat. Ini banyak ayah-ayah yang model kayak gini tanpa sadar. Nah, ayah yang seperti inilah yang kata Ibnu Qayyim di sambungannya adalah ayah yang merusak. Maka beliau katakan apa? Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, penyebab utamanya dari sisi seorang ayah. Jadi Ibnu Qayyim itu ketika membahas kerusakan anak, beliau tidak memandang dari sisi ibu, tapi dari sisi seorang ayah. Ternyata anak-anak yang tidak mendapatkan figur ayah, itulah anak-anak yang rusak. Dan ternyata puluhan abad setelah itu, barulah para ahli psikologi menemukan penyakit kejiwaan yang disebabkan ketidakhadiran ayah, namanya father hunger. Father hunger ini ternyata sekarang lagi muncul fenomena yang ada di negeri ini. Ada 7 ya dampak kita lihat ke anak-anak yang ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun psikis. Dan ini mudah-mudahan tidak ada di anak-anak kita. Yang pertama adalah anak-anak yang nggak pedean. Anak-anak yang nggak pede, yang minder. Ya kalau misalnya maaf ya masuk TK, mamahnya harus ada di sampingnya. Ya kemudian kalau mamahnya pergi dikuntilin ke kamar mandi. Ya terus gitu. Kalau misalnya bisa mamanya nangis, mama. Maka hampir ya para ahli mengatakan faktor terbesar anak yang sulit beradaptasi dengan dunia luar biasanya karena figur ayah yang tidak dekat. Karena anak bisa beradaptasi dengan dunia luar yaitu difasilitasi oleh ayah yang akrab, ayah yang secara batin dekat dengannya sehingga anak-anak itu bisa beradaptasi dengan dunia luar.
Itulah mengapa Dr. Adnan Baris mengatakan penelitiannya di Mesir, anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayah lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan oleh ibu. Ya, jadi yang tugas membangunkan anak itu siapa? Suami atau ayah. Ya, kenapa? Karena anak pagi-pagi butuh refleksi tokoh. Dia harus menggambarkan figur ayah tuh kayak gimana, itu tergantung dari ayah bangunkan. Kalau dia bangunkan adalah ayah, dia ingin seperti ayahnya yang dunianya kompetitif, sibuk, bekerja. Kalau bangunkan adalah ibu, ya meskipun ibunya seorang wanita bekerja, tapi anak punya gambaran image bahwa dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu ya. Jadi anak-anak tuh taunya itu. Ya, yang kedua adalah anak yang tidak punya figur ayah cenderung ya infantil, kekanak-kanakan. Secara psikologis fenomena ini sudah terjadi dari tahun 2011 ketika Diknas membuat riset bahwa usia psikologis anak-anak zaman sekarang setengah dari usia biologisnya. Apa maksudnya? Kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun, usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. Makanya ini fenomena ini yang membuat kita baru tahu sekarang banyak anak SMA ngomongnya kayak bayi gitu. Cius, mi apa ya, maca cih gitu. Mama udah maem tiang belum? Bayangin anak SMA tapi ngomongnya kayak bocah. Salah satunya karena kelambatan psikologis ini karena ketidakhadiran ayah. Ayah yang tidak hadir dalam jiwa anak-anak menyebabkan anak-anak sekarang itu matang biologisnya, nggak matang psikisnya, balik tapi nggak akil. Makanya mereka tidak mendapatkan stimulan kelaki-lakian ini yang bahaya. Ya, dan inilah jawaban dari beberapa orang yang agak gerung. Kenapa sih mahasiswa tuh kayaknya melempem zaman sekarang, kerjanya cuma masuk TV sambil tepuk tangan di acara stand up komedian gitu ya. Salah satu jawabannya adalah terjadinya ya pertumbuhan psikologis yang tidak matang disebabkan pola asuh ketidakhadiran ayah. Ini salah satu yang mungkin menjadi tantangan bagaimana anak-anak zaman now. Makanya khawatirnya adalah ketika anak-anak zaman sekarang itu diprovokasi menikah dini tapi tidak di-upgrade psikologisnya. Jadilah nanti dia laki-laki yang zolim. Ya, dia bisa mengkawini tapi bisa menafkahi. Ini yang kita ngeri. Ya, dia bisa ya kawin tapi nggak bisa dalam hal ini tidak bisa menjalankan peran sebagai suami, mengandalkan emak-emak itu atau istri. Ya kadang-kadang ya kalau nanti dia punya mental ini kasihan istrinya. Debt collector datang, istrinya suruh maju, ya kamu aja. Kalau aku nanti digampar, ya kamu kan mantan atlet jiu-jitsu. Ya orang dipiting sama kamu juga KO gitu ya. Ini yang membuat ya mama sekarang sering maju ke depan. Makanya kalau saya justru ketika munculnya istilah the power of emak-emak, justru saya justru itu sindiran. Saking bahwa laki-laki di negeri ini udah nggak bisa diandelin, emak-emak yang turun. Ini menunjukkan bahwa laki-laki di negeri ini udah nggak becus. Salah satunya kenapa? Karena mungkin faktor dari ketidakhadiran ayah dalam pola asuh. Ini hal yang harus kita renungkan. Ya, hal yang harus kita renungkan. Ya, ini mengerikan kalau terjadi. Yang berikutnya, ketidakhadiran ayah secara psikologis buat Father Hanger membuat anak-anak terlalu bergantung. Tidak mandiri. Ya, ini juga salah satu yang membuat anak-anak kita itu selalu berada di zona nyaman, di ketek ibunya. Ya, dia sulit lepas ya dalam hal ini. Nah, ini bahaya. Yang keempat, dan ini fenomena yang tidak bisa kita sepelekan, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ketidakhadiran ayah ini sejatinya akan berdampak kepada penyimpangan seksual. Laki-laki cenderung feminim, perempuan cenderung maskulin alias tomboy alias lesbi. Ini fenomena yang beberapa tahun terakhir hilang. Saya awalnya nggak percaya tentang apa yang disebut dalam para psikolog ini sampai saya menjadi pengajar atau guru dari beberapa kaum gay ya. Mohon maaf ya. Saya dulu ngisi komunitas khusus kaum gay. Ya, Bapak ya sini ya, tapi jangan suzon ya, saya normal gitu ya. Saya ngisi kajian khusus kaum gay dan saya baru tahu ya dari kaum gay yang saya ngisi pengajian ini walaupun cuma 8 orang ya dan pengajiannya saya bubarkan setelah 3 kali. Kenapa saya bubarin? Ternyata saya baru menyadari mereka ini setelah makin ngaji malah makin akrab, malah makin jatuh cinta, bahaya gitu ya. Wah ini bahaya, akhirnya saya bubarin aja ya. Kalau mau serius ngaji satu-satu sama saya ya. Bahkan di antara gay ini, mohon maaf ya, itu ada yang punya kemampuan gaydar. Gaydar itu gay radar. Ngelihat wajah aja bisa simpulkan ini gay gitu. Saya juga nggak tahu dari mana dia ada peroleh ilmu atau skill itu. Tapi selama ini valid. Saya punya binaan gay itu kerja di office boy di perusahaan energi di Sudirman.
Itu dia itu cerita kalau dia jadi office boy itu selalu dilibatkan oleh bosnya yang HRD untuk datang ya sekedar memberi minuman kepada karyawan baru yang lagi diwawancarai gitu. Ketika dia datang beri minuman, kemudian dia keluar dipanggil lagi, ditanyain sama bosnya, tadi yang saya wawancarai G bukan? G Pak, langsung dicoret sama bosnya. Itu ya saya bilang sampai senyum sama dia, lu tuh cuman office boy jadi konsultan HRD juga gitu ya. Ini harusnya double job nih, bayarnya mahal. Jadi bayangkan dia tuh punya kemampuan itu ya. Dia punya kemampuan itu. Nah, yang menarik adalah dari G yang saya wawancarai, saya nggak bilang di survei secara menyeluruh, tapi saya tanya 100% ketika saya tanya, kenapa sih kamu jadi G? Jawabannya ini mengerikan. 100% menjawab karena benci sama ayahnya. Kan nggak punya figur ayah di masa kecil. Ini yang mengerikan. Makanya maaf kata nih ya, kalau kita nemukan ada anak-anak yang gayanya kemayu atau teman kita tanpa harus kita labeling ya, saya berpikir kita jangan menjudge dulu, tapi sekali-sekali tanya deh. Hampir semua itu bermula dari problem yang bermula dari ketidakhadiran ayah. Tanya aja. Saya punya teman ya waktu kuliah, adik kelas lah tepatnya. Tuh gayanya kok perempuan banget. Akhirnya saya mencoba untuk ngobrol dari hati ke hati, saya tanya, Bapak masih hidup? Terus dia tersinggung, jangan ngomong Bapak sama gue deh. Wah, ini udah langsung dapet tuh. Hampir rata-rata begitu. Makanya hati-hati Pak. Bapak yang jarang hadir ini kalau menyisakan luka pengasuhan ke anak, anak merasa Bapak cuek, ya membuat anak benci, itu yang membuat anak-anak laki-laki khusus yang menolak kelaki-lakian dalam dirinya karena nggak mau kayak bapaknya. Ini yang membuat anak-anak kemungkinan besar menjadi yang kita ngeri tadi. Ini saya sengaja singkat ya. Ini kajian ini saya pikir ringkas saja karena waktunya terbatas. Karena kajian tentang kayaan ini panjang sekali, tapi dan bagi para ayah yang ingin membaca lebih lengkap, kami punya buku Fatherman. Sayangnya buku ini sudah habis ya, 15.000 langsung habis ya, dan mungkin mau dicetak lagi mungkin, tapi ini Fatherman pertama ya, ini bentuknya print out. Kalau mau baca yang Fatherman kedua itu gratis, bentuknya e-book. Silakan diunduh dan saya belum sampaikan ke publik. Ini baru di kajian yang saya isi. Itu di www.fatherman.id. Ayah bunda yang ingin dalam ini para ayah ingin belajar bagaimana jadi ayah, pelajari buku ini. Dan Fatherman ini, serial Fatherman adalah serial tentang keayahan yang saya bikin untuk nanti para ayah. Nanti Fatherman ketiga judulnya Ayah Pengembara. Ayah pengembara adalah fenomena ayah yang jarang pulang tapi sejatinya bisa mengasuh anak meskipun dari jauh. Itu nanti saya bikin di Fatherman ketiga. Kalau Fatherman pertama ini tentang 7 topi yang harus memiliki ayah supaya memikat hati. Fatherman kedua tentang suara hati bunda untuk ayah, yaitu apa sih yang diinginkan oleh ibu atau istri dari ayahnya. Itu saya tulis di dalam buku Fatherman kedua dan gratis, silakan diunduh dari sekarang di www.fatherman.id ya. Mungkin ada juga ayah yang pengen pakai kostum Fatherman. Kami sudah ada juga PO-nya, maaf nih seperti ngiklan. Tapi ketiga adalah Fatherman ketiga nanti akan terbit segera juga, mudah-mudahan bentuknya adalah e-book dan gratis ya. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ternyata ya banyak para anak yang mendapatkan krisis keayaan ini yang ujung-ujungnya nanti kepada perilaku penyimpangan seksual. Ini saya ringkas ya. Yang kelima, anak yang tidak punya figur ayah. Dalam hal ini maka rentan mengalami anak-anak yang baper ya, emosional ya, karena akal atau logikanya itu tidak terasah dengan baik. Makanya kita dapati ada anak laki-laki yang gampang banget nangis ya, gampang banget ya, nggak punya ya kemampuan diri. Yang lebih ngerikan adalah anak laki-laki nggak punya figur ayah, nih sangat rentan ya untuk dijadikan ya agen oleh para pengedar narkoba. Ya, saya beberapa kali kerjasama sebagai konsultan di sebuah lembaga pemerintah termasuk BNN, dan ada guru saya juga nama Ya Irwan. Ada kisah yang membuat kita berpikir memang para ayah ini harus belajar ya. Kita baru tahu kalau di luar negeri bahkan pengedar narkoba dan predator seksual itu sebelum menjalankan misinya mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi ternyata di luar negeri bahkan pengedar narkoba ikut workshop parenting 3 hari. Makanya gara-gara inilah saya membuat sharing class buat ayah di masa pandemi ini. Ayah yang mau belajar tentang mendidik anak laki-laki silakan bergabung sama kami ya, dan itu kami batasi kelas terbatas via Zoom.
ada mendidik anak perempuan ya. Kalau besok kita bahas tentang mengatasi kecanduan gadget kepada anak dan pornografi. Bukan hanya anak sih, bisa jadi kecanduan ini juga dialami suami, dialami istri, dan dialami teman atau murid yang bagi para guru. Jadi silakan pelajari. Besok kita akan belajar setiap hari Selasa dan Rabu 2 sesi. Kalau mendidik laki-laki 3 sesi. Nah, salah satunya adalah kita dapati fakta bahwa para ayah ini dia ketika dia tidak hadir, kita lihat ada seorang kisah di BNN itu, seorang anak laki-laki yang maaf ya, dia ketangkep gara-gara mengedar narkoba. Akhirnya dia diinterogasi, ternyata ada dua fakta yang menarik. Satu, dia anak orang kaya. Ini membuat kita heran. Biasanya motif orang narkoba itu karena dia sebagai orang miskin mendapatkan ekonomi atau bantuan uang finansial. Enggak, dia orang kaya. Yang kedua, pas tes urin anak ini negatif. Negatif itu maksudnya dia nggak make sama sekali. Kan bikin kita heran. Umumnya orang mengedar itu karena make untuk dapat stok barang, nih enggak. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, akhirnya dia mau menjebak sang bandar, dipasanglah alat penyadap di tubuhnya dan kita pertemukan dia dengan sang bandar di sebuah lobi mall. Dipasanglah CCTV untuk memantau pergerakan si bandar. Nah singkatnya, waktu dia mau bertemu dengan si bandar itu sebuah lobi mall, kita pantau tuh dari CCTV. Tak lama datang seorang bapak yang kita lihat pakai sebuah topi. Dan bapak ini pertama kali kita yakini bandar narkobanya, ketika datang dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh sang ayah kepada anaknya. Tahu apa? Dia datang langsung menepuk bahu si anak sambil bilang, maafin om ya boy, om telat. Makasih ya, kamu udah sabar nunggu, good boy. Wah mantap, kita langsung sadar. Banyak bapak yang gak sadar bahwa bahu bagi anak laki-laki adalah harga dirinya, pride-nya. Anak laki-laki yang gak pernah ditepuk bahunya oleh ayahnya, maka dia akan mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Makanya jangan heran kalau ada anak laki-laki ikut geng motor karena demi dapat tepukan ini. Walaupun bosnya itu mungkin ngaco. Hebat lu, habis bacok 5 orang. Good. Banyak bapak yang nggak pernah melakukan ini. Nih bahu nih pride-nya laki-laki. Ingat, kata kunci mendidik anak laki-laki adalah munculkan pride-nya. Salah satu harga diri. Dan harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi, dicari yang lain. Ya, ini cari yang lain. Ini pentingnya mengapa? Dan kita dipertontonkan oleh bandar ini. Bayangkan di bandar ini tahu dah. Yang kedua, waktu dia duduk ngobrol pertama kali sama si korban ini, dia menanyakan sesuatu yang mungkin nggak pernah ditanya bapaknya. Mohon maaf, bapak zaman now kok nanya sama anaknya, biasanya klise gitu. Udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Itu template kok istilah anak-anak zaman now. Kalau ini bapak ini menanyakan sesuatu yang nggak pernah ditanya oleh bapaknya. Apa itu? Dia nanya pertama kali ke anak ini apa? Are you happy? Kamu bahagia nggak? Ya Allah, mata anak ini kita lihat berbinar, dia langsung peluk spontan om bandar itu sambil bilang makasih om. Om doang yang ngerti perasaan aku. Kita kaget tapi mau nggak mau kita harus menangkap si bandar ini. Dan akhirnya pada saat ditangkap baru tahu setelah diinterogasi, dia sang bandar ini ternyata pemegang sertifikat pelatihan keayahan di luar negeri. Di luar negeri. Jadi bayangkan, ini yang bikin kita nyesek bahwa ternyata ini menjadi salah satu pertanyaan hal yang mungkin jadi pelajaran buat kita. Kesimpulannya, banyak hal yang mungkin selama ini kita sepelekan sebagai seorang ayah, bahwa ternyata ayah kehadirannya memang sangat diperlukan oleh anak. Salah satunya mengantisipasi anak-anak yang secara perilaku rusak, terutama penyimpangan seksual. Belum lagi anak wanita. Fakta tentang anak wanita yang sekarang jadi cabai-cabian juga mengerikan. Karena saya turun lapangan dan mendapatkan fakta ini. Khususnya anak wanita tidak punya figur ayah, sangat rentan menjual kehormatannya kepada laki yang salah. Ini mengerikan. Tapi saya pikir karena waktu terbatas, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sebagai informasi sekali lagi, ayah bisa mengunduh materi tentang keayahan ini khusus buat ayah yang Fatherman kedua, ayah bisa mengunduh di www.fatherman.id. Untuk Fatherman 1 mungkin masih dalam proses cetak, bagi yang ingin memesannya juga silakan. Ya, bedanya Fatherman 1 ini dalam bentuk ya print out, kalau Fatherman 2 ada bentuk e-book dan gratis. Untuk yang e-book gratis. Ya, itu saja kami serahkan kepada Mas Bugis Setiadi untuk mungkin ada diskusi kita jawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Bendri atas pemaparan materinya. Kayaknya kurang satu waktunya, Ustadz. Masya Allah, boleh, boleh. Masya Allah. Ini kalau bisa 7-7 malam boleh nih, Ustadz. Kalau mau berseri boleh. Saya sediakan waktu, tapi waktunya tinggal. Ini kita bahas Fatherman aja per bab, nanti kita bahas bedahnya. Mudah-mudahan ada waktunya. Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan lanjut ke tanya jawab. Insya Allah, semoga waktunya memungkinkan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz, dari jamaah. Kita bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Ahmad. Bagaimana memulai kembali hubungan ayah dengan anak? Sebelumnya belum akrab. Umur anak 15 dan 11 tahun. Semuanya laki-laki. Tambahannya, kami berasal dari keluarga broken dan cuek satu sama lain. Baik ya, pertama saya nggak tahu ya maksudnya bagaimana si bapak punya masalah sama istri atau apa. Tapi memang satu yang kenapa harus dipahami oleh para suami bahwa keayahan itu sangat identik dengan kesuamian. Maksudnya gini, sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Karena rumus dalam Quran itu menarik. Sebelum kita berbicara zuriyatina qurrata ayun, Allah menyebutkan dengan kalimat Rabbana hab lana min azwajina. Ternyata salah satu yang berfakta menarik kami temukan lapangan, 80% masalah pengasuhan anak itu sebenarnya suami istri yang tidak harmonis. Inilah kenapa panduan Quran tentang perceraian ini yang kadang-kadang tidak dipenuhi. Bahkan cerai aja ada adabnya. Salah satu adab dan bercerai itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Allah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Ternyata mengenang kebaikan mantan disunahkan. Bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kecenderungannya kalau udah cerai, orang tuh lisannya kan tanpa sadar menjelek-jelekan mantan pasangannya. Ya bagi seorang istri tanpa sadar bilang, mama ini korban bapakmu. Ya dulu sakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan ati kan gitu ya. Ya orang lain kurus karena Herbalife. Kalau mama this is my life. Nah ini yang kadang-kadang anak ibu-ibu tanpa sadar. Itulah mengapa perceraian, katakanlah baru perceraian ya. Saya nggak tahu kondisi broken ini maksudnya cerai atau tidak. Perceraian saja itu ada adabnya. Salah satunya menyepakati, Dek, atau katakanlah sama mantan kita bilang, aku dan kamu bukan lagi suami istri, tapi kita punya anak. Karena itu kita sepakati satu, jangan pernah bangga menjelek-jelekan kita di antara kita kepada anak, karena zolim sama anak. Anak yang mendapatkan sosok bapak atau ibu itu dianggap sosok jahat, luka jiwanya. Dia mau ke bapaknya, ibunya merasa kamu tuh bapak itu jahat. Nah itu dia nggak mau digunakan bapak, mau dekat sama ibunya, bapaknya juga begitu, mengerikan. Karena itulah mengapa bereskan dulu ini. Nah, itu yang disebut luka pengasuhan yang tanpa sadar anak mendapatkan. Maka PR-nya saya nggak tahu secara detailnya. Kalau apa dampaknya anak laki-laki ini, mungkin yang Bapak perlu pahami adalah adakah persepsi keayahan yang mungkin ada di dalam jiwa anak ini tentang bapaknya yang tanpa sadar itu membentuk luka pengasuhan. Maaf ya. Anak punya persepsi itu lewat dua cara. Satu, apa yang dilihat. Misalnya bapak kalau ketemu tuh cuek ya, atau mungkin melakukan kekerasan, atau dia ngeliat bapaknya mukul mamahnya, maka dia muncul bapak jada itu merusak yang namanya persepsi yang membuat anak ingin akrab dengan ayahnya. Itu malah mengerikan. Yang kedua, apa yang didengar. Salah satunya lisan ibu yang lebih sering di rumah. Alah, bapak kamu dia dulu tukang bohong. Nah ini mengerikan. Makanya kenapa kalau ingin bertanya bagaimana menjalin keakraban, maka pintu masuknya adalah mulai dari istri kita atau mantan istri kita dulu. Sepakati dulu. Kalau belum cerai, maka disebutkan ortunya broken. Ya, misalnya sebagainya. Maka pentingnya kita dalam hal ini untuk menjalin keakraban lagi. Itu penting karena 80% masalah dari sini. Nah, yang keduanya barulah mencoba membahas ya, menyelesaikan luka pengasuhan anak. Ya kalau ditanya bagaimana memulainya, silakan baca buku ini karena buku ini berkaitan dengan tugas seorang anak. Ini buku ini boleh difotokopi ya kalau memang ini karena belum ada di sana yang punya maksudnya. Tapi nggak boleh dijual ya, bagi-bagiin aja ya boleh, karena yang penting bacaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawabnya ringkas saja. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz sebelum kita sudahi. Mohon maaf kepada jamaah yang belum bisa terjawab pertanyaannya karena ada keterbatasan waktu dari kami. Pertanyaan yang kedua dari Pak Lukman, bagaimana cara melakukan aktivitas-aktivitas maskulinitas kepada anak selain digambar sebagai sok tangguh dari sang ibu jika sang ayah terpaksa bekerja di luar atau LDM, Ustaz?
Maka ini memang jawabannya ada di buku ibu kami ketiga, itu Ayah Pengembara. Singkatnya gini, anak butuh dari ayahnya dua. Satu persepsi, dua stimulasi. Persepsi tadi jelaskan bahwa anak harus mendapatkan stimulasi dari ibunya tentang gambaran ayah. Itu yang membuat anak mendapatkan namanya aktivitas maskulinitas, ayah yang hebat, ayah yang berjuang dan sebagainya. Dan persepsi ini juga dibangun dari ayah yang memanfaatkan teknologi. Ayah kalau nelpon anak saling berbagi cerita tentang nilai laki-lakian maskulinitas. Contoh gini, misalnya nama anaknya Faris. Tadi ayah baru aja nak, ya kebetulan ada kerja bakti di kampung itu membangun gorong-gorong. Nggak ada yang berani tuh nak mengangkat ini, ayah langsung angkat batu. Itu membantu anak untuk menjawab, wow, ayah seperti itu. Ya ada macet, nggak ada yang memikir mau beresin. Ayah juga kesel, kenapa sih orang cuek banget? Ayah turun aja, ayah jadi tukang parkir itu, nak supaya itu. Nah itu satu, membangun aktivitas maskulinitas lewat imajinasi, dua lewat ibu dan lewat bapaknya. Yang kedua, kalau ayah tidak hadir, maka masukkan anak ke figur kelaki-lakian. Itulah mengapa ayah tidak hadir itu wajib memastikan ada tokoh laki-laki di situ. Satu, adakah adik kandung kita atau adik kandung istri atau saudara kandung istri yang bisa menjadi partner. Misalnya sepekan sekali bilang, tolong dong ajak ponakan kamu tuh jalan-jalan. Yang nanti aku ongkosin tuh boleh. Karena ketika Rasulullah wafat, ke ayahnya dari kakeknya pamannya. Kemudian ketika Imran wafat, Maryam dilasuh oleh Zakaria itu juga pamannya. Maka paman tuh jangan cuek. Makanya libatkan ini paman, kakek, itu jangan cuek. Yang kedua, kalau nggak ada kakek paman, sepertilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kakeknya, bapaknya nggak meninggal, kakeknya meninggal, bahkan pamannya meninggal, ibunya inisiatif. Apa inisiatif ibunya? Dia hijrah di kota Gaza, Palestina ke Mekah demi mendapatkan sosok laki-laki lewat keayahan itu lewat TK atau kutab. Di zaman dulu ada TK namanya kutab. Sehingga Imam Syafi'i dapat figur laki-laki dari kutab, dari tokoh guru. Makanya kalau umurnya jelas bahwa Bapak LDM, jangan salah milih sekolah TK. Salah satunya carilah sekolah TK yang mudah-mudahan laki-lakinya itu ada, minimal jangan sampai perempuan semua. Udahlah di rumah nggak ada, di sekolah nggak ada. Saya cari sekolah sekarang, sekolah-sekolah TK yang sekolahnya banyak laki-laki juga udah ada. Artinya ini menjadi pelajaran. Dan masukkan anak ke klub-klub kelaki-lakian. Ini pentingnya. Dan yang ketiga, ayah di saat ada ayah berada bersama dengan anak, di saat ayah bersama dengan anak, maka ayah harus punya pemahaman apa aktivitas laki-lakian yang bisa dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz, masih bisa kayaknya Ustadz. Satu lagi ya. Iya. Satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita sudahi. Dari Pak Pria, berdasarkan pengalaman Pak Ustadz sebagai konsultan dan pengajar, bagaimana komunikasi yang efektif di zaman sekarang ini yang serba internet atau gadget? Pertama, ini gadget tidak kita anggap musuh, tapi gadget adalah sebuah kebutuhan yang tergantung cara kita memakainya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana komunikasi efektif? Yang paling penting adalah mengapa anak pakai gadget ini harus kita tahu. Anak pakai gadget karena punya dua kebutuhan. Satu, hiburan. Dua, eksistensi. Maka ketika ayah di rumah nggak memberikan hiburan, maka sangat rentan anak nyari gadget. Karena hiburan itu ibarat makanan. Kalau anak nggak dapat dari bapaknya, maka dia cari sendiri ya makanannya nggak dapat dari bapaknya. Nggak dikenyangin, dia cari sendiri gadget. Inilah mengapa orang tua cuma marah-marah doang terhadap bagaimana gadget tanpa menyadari bahwa itu juga karena kebutuhan yang mereka cari yang nggak dipenuhi orang tuanya. Itulah mengapa di dalam buku Fatherman juga kami bahas tentang perannya ortu menjadi entertainment. Ortu punya skill menghibur. Skill menghibur itu 3. 1 bermain, 2 bercerita, 3 menjelajah. Makanya ini penting. Dan kalau anak udah ngobrol sama bapaknya, rumusnya sederhana. Bapak itu di zaman now nggak cukup jadi bapak yang baik. Jadilah bapak yang asyik. Makanya baik doang nggak cukup di zaman now. Karena kalau baik doang ditinggalin, anak tuh butuh yang asyik sekarang. Anak saya demen banget sama K-pop Ustadz. Anak saya demen banget sama drama Korea. Wajar. Karena bapaknya kalau ketemu bukan jadi drama Korea. Iya, Korea Utara. Mirip Kim Jong-un. Makanya anak stres. Ya, aku udah kayak Koreanya Korea Utara. Makanya mengapa anak stres? Yang anak bikin tuh yang happy-happy. Makanya pelajarilah rumus bagaimana menciptakan tawa di rumah. Karena tawa bagi anak itu udah kayak NKRI harga mati. Enggak dikenyangin, dicari sendiri.
Ya, yang kedua itu nanti anak butuh agenda harian, ada manajemen gadget dan lain-lainnya. Ini pembahasan lumayan panjang. Saya sarankan kalau ayah ingin mendalami, besok persis hari Selasa dan Rabu, jika ada waktu kami bikin sharing kelas membahas mengatasi kecanduan gadget dan pornografi. Itu hari Selasa bersama saya ada Kak Hilman Ahmadani psikolog. Ya, kelasnya ada kelas siang, kelas malam. Ya, kalau kelas siang ya itu jam 13, kelas malam setengah 8. Ya kalau di waktunya Papua mungkin sudah setengah 10 ya, selesainya sampai jam setengah 1 karena 2,5 jam kita bahas ya, tergantung kalau sanggup. Ya kalau mau bergabung akan mendapatkan ya sebuah pemahaman baru. Intinya komunikasi yang dibangun, kalau ditanya pengalamannya cukup 2, baik plus asyik. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke, jazakallah khair kepada Ustadz Benri Jaisurahman atas materinya. Alhamdulillah, dengan pertanyaan tadi, maka berakhir sudah sesi kajian parenting kita pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi atas kajian ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab karena ada keterbatasan dari kami. Kurang lebihnya kami tutup kajian ini dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.